Halo Wondering Soul semuanya, apa kabar? Sudah lama tidak berjumpa ya. Jadi hari ini aku kembali dengan pilih kartu dan pilih kartu ini akan melihat bagaimana kondisi finansial kalian selama 6 bulan ke depan. Jadi 6 bulan sejak kamu nonton video ini. Jadi aku buat video ini sehari sebelum Imlek tahun 2025, dan kalau nggak salah tahun 2025 itu tahun ular kayu. Jadi kalau kamu nonton video ini pas aku upload, berarti ini akan menjadi peruntungan atau prediksi keuangan atau rezeki materi kalian selama 6 bulan pertama dari tahun 2025, atau mungkin sejak Februari gitu lah ya, sejak Februari, 6 bulan sejak Februari 2025. Tapi aku bermaksud agar reading ini timeless, jadi kapanpun kamu nemu video ini berarti pesannya berlaku 6 bulan sejak kamu menontonnya. Oke, jadi aku lebih bermaksud supaya reading ini lebih timeless sifatnya. Oke, jadi kita ada dua pilihan di sini ya. Biasanya pilihanku ada tiga, cuma belakangan ini aku merasa readingan tarot tuh semakin lama semakin general ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak pilihan atau pile gitu ya. Jadi untuk pilihan pertama ada ini, pajangan anak perempuan, dan pilihan kedua pajangan anak laki-laki. Kalau nggak salah ini Hansel sama Gretel deh. Jadi ya silakan pilih, kalau yang tahu dongengnya kalian mau pilih Gretel yang anak perempuan atau Hansel, silakan pilih berdasarkan intuisi, tidak usah dipikir terlalu panjang, langsung pilih pajangan yang narik kalian ya. Dan seperti biasa timestampnya ada di description box dan di bagian komen. Jadi kalau kalian sudah milih, silakan klik timestamp yang bersangkutan. Halo Pak Satu, buat kalian yang memilih pajangan anak perempuan, kita akan lihat kondisi keuangan kamu dalam 6 bulan mendatang sejak kamu nonton video ini ya. Jadi aku record video ini sehari sebelum Imlek tahun 2025. Jadi kalau kamu nontonnya pas aku upload, berarti berlakunya dari akhir Januari 2025 ke 6 bulan berikutnya. Tapi kalau kamu menemukannya sesudah tahun 2025 atau mungkin menjelang akhir 2025, berarti berlakunya sejak kamu menonton. Oke, jadi sifatnya timeless. Oke, kita lihat. Aku akan tarik satu kartu untuk setiap bulannya, jadi 6 kartu. Aku berdoa sebentar. Oke, jadi sekarang kita lihat keuangan, kondisi keuangan atau rezeki atau peruntungan Pak Satu selama 6 bulan sejak mereka menonton video ini. Satu kartu untuk 1 bulan please. 6 kartu, thank you. Satu kartu untuk 1 bulan. Oke, kita lihat ya. Jadi ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam. Oke, kita akan lihat setiap bulannya ya. Jadi untuk bulan pertama, ini kita ada Five of Pentacles. Jadi mungkin pada saat kamu nonton video ini, kamu sedang mengalami stagnansi dalam keuangan ya. Jadi mungkin usaha kamu itu lagi stagnan, tidak menghasilkan lebih gitu ya. Atau penghasilan yang kamu dapat tidak menutupi modal ya. Jadi tidak ada balik modal atau sedikit sekali balik modalnya. Jadi mungkin untuk bulan pertama ini kamu mungkin merasakan kecemasan ya. Kamu merasa seolah-olah kamu nggak cukup bekerja keras, atau kamu merasa seolah-olah bisnis ini nggak akan jalan gitu ya. Dan untuk bulan berikutnya, The Hangman, kamu mencoba untuk melihat apa yang salah dari situasi ini ya. Dan The Hangman ini biasanya ada tentang melihat satu situasi dari sudut yang berbeda ya. Jadi kalau mungkin
Mungkin selama ini kamu berusaha atau bekerja dengan menggunakan satu cara saja atau dengan menggunakan satu metode aja. Kamu gak beradaptasi atau mencoba untuk mencari uang atau menghasilkan uang dengan cara-cara baru. Atau kamu selama ini mencari pekerjaan yang sama terus, dan kalau buat kamu yang lagi mencari pekerjaan ya, mungkin kamu selalu melamarnya bidang yang sama, posisi yang sama, dan di mana-mana tuh kamu ditolak gitu ya. Jadi kamu harus kayak seperti mencoba melamar posisi lain yang mungkin sedikit berbeda gitu ya. Jadi ini sepertinya kayak sinyal dari semesta bahwa kamu itu harus keluar dari zona nyaman ya. Zona nyaman biasanya ini Four of Pentacles. Kalau kamu berusaha untuk tetap di zona nyaman ya, hasilnya tidak akan seberapa. Apalagi kalau kamu mungkin selama ini berada di posisi yang bayarannya kecil atau gajinya kecil. Atau kamu mungkin punya bisnis, tapi kamu tidak berinovasi ya. Kamu seperti orang yang kalau cari kerja kamu bikin CV, tapi CV-nya itu setiap tahun sama terus, nggak ada perubahan, kamu nggak ganti, kamu nggak update, kamu nggak ubah jadi lebih menarik. Nah kalau kamu punya bisnis, mungkin kamu sama ini jualan ya, jualan aja, nggak dipromosiin, promosinya begitu-begitu aja, nggak ada inovasi ya. Jadi orang mungkin ngelihat bisnis ini nggak ada bedanya sama yang lain, atau CV kandidat ini nggak ada bedanya sama CV yang lain gitu. Jadi kamu harus mulai belajar sedikit mengubah taktik, dan mengubah taktik itulah yang akan kamu lakukan di bulan kedua ya. Jadi di bulan kedua kamu mulai berefleksi apa yang salah gitu ya. Nah ini tergantung kamu mau ngegantung gini sampai kapan. Jadi maksudnya kalau kamu nggak kunjung melihat adanya perubahan, berarti kamu harus mengubah sudut pandang kamu untuk melihat apa yang salah gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu melamar pekerjaan yang itu-itu saja, atau kamu menjalankan bisnis dengan cara yang sama, dengan cara yang monoton, tidak ada perubahan, tidak ada tambahan. Misalnya kamu buka bisnis restoran gitu ya, terus ya menunya itu-itu aja, kamu gak ada promosi apapun, kamu gak ada nambah menu baru yang mungkin menarik gitu ya. Jadi bisnis kamu jadinya stagnan gitu ya, dan pendapatan yang kamu dapat itu mencukup buat untuk modal, nggak ada lebih, nggak ada untungnya. Jadi kamu di bulan kedua kamu akan berefleksi, kamu akan kayak mengambil jeda sejenak untuk melihat apa yang salah ya. Nah terus di bulan ketiga kamu mungkin akan, ini bisa berarti good news, ini juga bisa berarti ide baru ya, communication. Mungkin ada orang yang akan menyarankan kepada kalian, oh kamu itu harus begini-begini supaya kamu bisa lebih diperhatikan oleh job hunter, atau kamu harus ubah bisnis kamu sedikit, mungkin mengubah menu, menampilkan menu baru, atau kamu cara promosinya baru gitu. Jadi selama ini kalau kamu nggak pernah menggunakan media sosial untuk berpromosi, kamu akan menggunakan media sosial. Jadi ada orang yang akan kasih tahu kamu atau kasih kamu ide-ide cemerlang ya, supaya bisnis kamu lebih menarik banyak klien, atau supaya kamu lebih dilirik oleh job hunter gitu lah ya. Nah di bulan keempat kamu lebih mulai bisa untuk merasakan, mungkin karena ada orang yang ngasih tahu kamu ide ini ya, yang memberi kamu ide tentang bagaimana kamu bisa mengubah keadaan ini, bagaimana kamu bisa mengubah rezekimu dengan pendekatan-pendekatan yang lebih inovatif gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya bisnis kamu sama ini tampak biasa-biasa aja, CV kamu tampak biasa-biasa aja, ada yang akan memberi kamu ide gimana supaya bisnis atau CV kamu kelihatan jauh lebih menarik. Nah dari situ
kamu mulai bisa mengerti, mendengarkan intuisi, dorongan-dorongan dari dalam diri kamu yang mendesak kamu untuk melakukan sesuatu yang berbeda, untuk melakukan sesuatu yang lebih fresh, lebih segar, lebih menantang, supaya kamu kelihatan lebih menarik di mata para job hunter atau bisnis kamu kelihatan lebih menarik di mata klien. Jadi kamu akan mulai mendengarkan apa yang intuisi kamu bilang harus kamu lakukan supaya bisnis kamu maju, dan tidak terus-terusan menggunakan cara yang sama, tidak terus-terusan melakukan pendekatan yang sama yang tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Jadi kamu akan lebih bisa mendengarkan ide-ide yang muncul dari dalam diri kamu, karena Queen of Cups ini juga berarti kreativitas. Kamu mungkin selama masa jeda ini kamu akan mendapatkan ide dari orang lain, dan itu memacu ide-ide bermunculan di kepala kamu, memacu ide-ide segar bermunculan dari dalam dirimu, dan kamu akan tahu gimana caranya kamu keluar dari keadaan stagnan ini, gimana kamu bisa memperbaiki cara kamu menjalankan bisnis atau cara kamu mempromosikan diri, ya. Kamu bisa memperbaiki itu dari ide-ide yang datang ini, yang membuat kamu tahu kalau oh iya, sebenarnya ada cara-cara yang kelihatannya bisa lebih cocok untuk bisnis aku, atau bisnis lebih selaras untuk bisnis aku, atau bagaimana caranya supaya membuat CV-ku itu gue banget gitu. Jadi membuat CV kamu lebih menonjol, lebih ekspresif gitulah ya. Ya, kamu akan belajar lebih ekspresif dalam bisnis kamu dan dalam mempromosikan entah kamu sendiri sebagai pekerja atau mempromosikan bisnis kamu. Kamu akan lebih mendengarkan feedback dari orang lain, dan dengan compassion ini kamu nanti akan juga lebih pakai hati dalam berbisnis atau dalam mencari pekerjaan. Maksudnya pakai hati adalah kamu akan mencari pekerjaan yang memang lebih sesuai buat kamu, lebih cocok buat kamu, dan bukannya memaksakan diri untuk mencari pekerjaan yang gak sesuai sama kamu. Nah, kalau kamu pernah dengar yang namanya human design, itu kalau kalian pengen tertarik, ingin tahu jiwa kamu, pribadi kamu itu cocoknya bekerja di lingkungan apa, cocoknya dengan karier apa, cocoknya dengan suasana kerja seperti apa, itu kamu sebaiknya ini deh, sisihkan sedikit uang untuk dapatkan human design kamu, ya, supaya kamu tahu bagaimana caranya supaya kamu menonjol dalam karier, dalam usaha, karena kamu ngikutin diri kamu yang sejati, kamu ngikutin apa yang cocok sama hati dan jiwa kamu, ya. Jadi kalau kamu mengikuti kata hati kamu mengikuti intuisi kamu, itu bisnisnya atau usaha mencari kerjanya akan berjalan lebih lancar, opportunity akan lebih banyak datang, karena orang bisa melihat kamu itu benar-benar sama usahamu itu klop, cocok. Jadi usahamu itu kamu banget, dan cara kamu mempromosikan diri kamu kepada job hunter itu menarik, sesuai dengan kepribadian kamu, sesuai dengan hati kamu. Jadi kamu tuh lebih bersungguh-sungguh dan lebih senang gitu dalam mengerjakannya juga gitu ya. Jadi kalau kamu senang, kamu menikmati, kamu enjoy apa yang kamu lakukan, rezeki akan lebih gampang datang karena orang akan tertarik sama auranya kamu. Jadi kalau misalnya kalian selama ini mungkin juga mencari pekerjaan di bidang yang salah ya, di bidang yang sebenarnya nggak cocok sama diri kamu yang sesungguhnya. Misalnya kamu itu sebenarnya bakat jadi content creator, tapi kamu maksa kerja terus jadi, aku nggak tahu, jadi pegawai kantoran, jadi admin, jadi sekretaris, itu nggak sesuai sama human design kamu. Jadi kalau kamu bisa lebih kenal diri kamu sendiri, dan kamu mendengarkan suara hati kamu, jiwa kamu maunya apa, kerinduannya apa, dan intuisi kamu bilang apa, harus bagaimanakah supaya bisnis aku atau supaya karirku lebih maju dan aku bisa lebih mengalir gitu sama arus yang tepat, itu kamu mungkin perlu dapat report human design gitu ya. Aku bisa taruh linknya di bawah ya. Aku kemarin baru
bayar juga untuk dapat report human design aku supaya aku tahu pekerjaan apa yang cocok untukku dan bagaimana cara aku bekerja. Gimana caranya aku harus bekerja, berusaha dengan cara yang nggak bikin aku drain gitu ya, yang nggak bikin aku lelah. Karena kamu kalau tidak enjoy dengan kerjaan kamu atau kamu melamar pekerjaan yang nggak cocok buat kamu, otomatis kamunya jadi ogah-ogahan, males ngubah CV karena sudah nggak selaras sama jiwa kamu itu kerjaan itu, ya. Atau kamu menjalankan bisnis yang bukan maunya kamu, bisnis orang tua misalnya, dan kamu sebenarnya nggak suka sama bisnis ini, atau kamu nggak suka cara mengerjakannya atau cara berpromosinya gitu, kamu cuma ngikutin petunjuk orang aja, template gitu. Nah itu kamu akan jadinya nggak enjoy mengerjakannya, dan itu akan bikin orang tuh agak males gitu belanja sama kamu atau beli produk kamu, karena kamunya kesannya itu nggak 100% pakai hati pas kamu berusaha gitu ya, nggak 100% bener-bener kamu menikmati pekerjaan kamu atau usaha kamu. Jadi itu auranya rada redup dan ya klien nggak datang gitu, jadi rezeki juga nggak datang gitu ya. Jadi di bulan keempat kamu akan sadar soal hal ini, kamu akhirnya mengerti bahwa uang akan datang kalau kamu benar-benar suka, enjoy apa yang kamu kerjakan, dan kamu itu bersinar dalam pekerjaan kamu. Bersinar itu maksudnya pas kamu menjalankan usaha ini, mempromosikannya, terus membuat konten-konten atau apa, atau kamu mengerjakan pekerjaan satu bidang karier gitu yang benar-benar kamu senengin, hasilnya kelihatannya lebih menarik di mata orang karena kamu benar-benar enjoy mengerjakannya gitu ya. Jadi ini kamu akan sadari di bulan keempat. Kemudian di bulan kelima kamu akan cari tahu lebih banyak tentang hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas bisnis kamu atau kualitas kamu sebagai tenaga kerja gitu ya. Jadi mungkin kamu akan mencari tahu tentang keterampilan baru, bagaimana mungkin cara mengintegrasikan beberapa hal yang kamu suka menjadi suatu bisnis yang seger, yang lain daripada yang lain gitu ya. Intinya setelah kamu tahu apa yang kamu suka, setelah kamu tahu karier apa yang cocok buat kamu, atau setelah kamu menemukan gimana caranya supaya aku bisa menjalankan bisnis ini dengan enjoy, dengan fun gitu ya, kamu akan cari tahu gimana melaksanakannya, gimana cara berpromosi, produk apa yang aku harus jual, dan di bidang-bidang karier apa aku itu berbakat atau menonjol. Jadi kamu akan mulai cari tahu tentang bakat kamu. Kalau kamu pernah dengar yang namanya ikigai itu ya, ikigai itu jadi gabungan antara yang kamu suka, sesuatu yang kamu senang gitu ya, sesuatu yang bisa menghasilkan duit, dan sesuatu yang di bidang itu kamu ahli. Jadi kalau kamu ahli di sesuatu, kamu juga suka mengerjakannya, dan kamu bisa menghasilkan duit dari sana. Kalau ketiga elemen itu bergabung, itu kamu pasti akan menarik banyak rezeki dari bidang tersebut. Jadi kamu akan mencari tahu soal itu ya, soal ikigai itu ya. Dan di bulan ke-6 mulai ada hasil gitu ya. Jadi kamu memulai usaha kamu lagi, atau memulai mencari-cari pekerjaan yang lebih selaras sama minat dan lebih selaras dengan passion kamu, dan kamu akan melihat hasilnya gitu ya. Mungkin kebanyakan yang ya career beginnings travel ya. Jadi mungkin mungkin banyak dari kamu di file ini yang suka traveling atau suka kerjaan yang berhubungan dengan travel. Jadi kamu akan mulai mencari pekerjaan di bidang itu ya. Atau kamu merombak CV kamu dan kamu mulai mencari pekerjaan yang lebih selaras dengan hal yang kamu suka, hal yang kamu enjoy. Atau kamu mengganti kayak image brand kamu. Kalau kamu seorang pengusaha, kamu akan mencari pasaran yang lebih yang selaras sama kamu. Namanya niche market gitu ya.
Jadi kalau misalnya nih, ambil contoh seorang pembaca tarot. Pembaca tarot kan banyak ya, banyak banget gitu. Jadi kalau kamu cuma baca tarotnya sama kayak orang-orang yang lain, ngikutin tren doang, kamu nggak akan menonjol. Tapi kalau kamu membaca tarot khusus melalui pendekatan psikologi atau khusus membahas tentang kejiwaan gitu ya, itu kamu akan menonjol, kamu akan lain daripada yang lain dan orang akan notice kamu gitu. Jadi ini akan terjadi di bulan ke-6. Jadi 6 bulan ke depan kamu akan melalui suatu proses di mana kamu akhirnya tahu bahwa untuk mendatangkan sukses kamu harus memperhatikan itu konsep ikigai itu. Kamu sukanya apa, kamu ahli di bidang apa, dan bisa jadi duit atau enggak. Jadi 3 elemen tuh harus kamu gabungin gitu ya. Oke. Jadi ya kira-kira itu gambaran rezeki atau kondisi keuangan kamu selama 6 bulan mendatang. Jadi kita sekarang tarik kartu tarot kartu oracle. Rezeki file 1 atau kondisi keuangan file 1 selama 6 bulan sejak mereka nonton video ini. Kondisi keuangan file 1 sejak mereka menonton video ini. Kondisi keuangan file 1 6 bulan setelah mereka nonton video ini. Aku rasa cukup segitu. Ada apa nih? Show the world the real you. Jadi ya, bisnis kamu atau pekerjaan atau karir kamu kalau rasanya stagnan, kalau kamu ngerasa jenuh dan kamu merasa kok aku nggak dipromosiin, itu karena orang tuh tahu kalau kamu itu bekerja atau berusaha di bidang atau dengan cara yang nggak membuat kamu happy. Jadi orang bisa merasakannya. Dan maksudku tuh gini, kalau ada 2 dokter yang satu itu pengen jadi dokter cuman karena dokter bisa dapat banyak uang. Jadi misalnya udah lulus dari dokter, udah jadi dokter umum misalnya, dia nggak ada keinginan untuk berkembang atau ingin lebih tahu tentang profesinya. Dia cuman pengen jadi dokter umum aja. Jadi kalau orang sakit gitu, dia resepin obat sesuai buku teks, udah dapat 100.000 atau 200.000. Kalau sehari ada 5 pasien aja, dia udah dapat 500.000. Tapi pasiennya jadinya nggak mau datang ke dia karena dia ngasih obat tuh cuman buku teks banget. Dan dia nggak berusaha mendalami atau menggali lebih lanjut tentang profesi dia. Tidak berminat untuk lebih tahu tentang tubuh manusia, tentang kondisi medis manusia. Dia nggak ada rasa ingin tahu. Jadi orang itu pasti akan menjauhi dokter itu dan mencari dokter lain yang lebih ingin berkembang dan selalu ingin berkembang karena dia benar-benar mencintai profesinya. Jadi dia lebih ingin tahu, lebih ingin menggali tentang kondisi fisik dan medis manusia gitu ya. Jadi kalau kamu mau menghasilkan banyak uang, kamu harus mencintai apa yang kamu lakukan. Dan untuk mencintai apa yang kamu lakukan, kamu harus tahu siapa diri kamu dan apa yang paling kamu sukai gitu ya. Ini juga mau bilang kalau kamu bikin bisnis ya, kamu harus lebih compassionate atau lebih pengertian sama orang-orang yang kamu layani. Misalnya gini, kamu buka bakery, kamu gak cuma bikin roti yang itu-itu aja, kamu cari tahu orang tuh suka roti apa sih, rasa-rasa baru apa sih, atau kue-kue seperti apa sih. Nah, kamu itu berangkat dari rasa keingintahuan tentang konsumen kamu sukanya apa ya, compassion. Jadi memahami, berempati sama klien kamu, dan kamu berikan layanan yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan. Itu mereka pasti akan ingat sama brand kamu, sama usaha kamu, dan mereka akan balik lagi gitu ya. Ya, bring love into the situation, hampir sama ya. Ini dua-duanya Aquarius. Jadi benar-benar mengerjakan sesuatu yang kamu suka dan terus mengembangkan diri supaya orang-orang yang menjadi pengguna akhir dari jasa kamu itu benar-benar menikmati
apa yang kamu tawarkan gitu ya, benar-benar mendapat manfaat dari apa yang kamu tawarkan. Jadi menjadi diri sendiri dan memberikan yang terbaik buat para klien kamu gitu ya. Jadi nggak cuman asal motivasinya tentang uang. Expect powerful change. Aku rasa ini ada hubungan sama Hangman ini. Jadi kamu nanti akan dapat pencerahan dari masukan dari orang-orang tentang bagaimana membangun bisnis yang sukses, bagaimana menjadi seseorang yang karirnya terus bertumbuh dan berkembang, dan bagaimana menjadi orang yang bisa mencari uang lewat hal yang membuat mereka bahagia atau membuat mereka yang mereka sukai gitu ya. Kondisi keuangan file 1 6 bulan mendatang. Di sini ada let go. Jadi let go ini maksudnya adalah kalau kamu selama ini nyari pekerjaan atau berusaha memecahkan solusi kemacetan usaha kamu dengan cara yang sama terus menerus dan nggak berhasil, kamu harus ambil jeda sejenak, lepaskan. Maksudnya lepaskan itu jangan nyeruduk terus, jangan nyeruduk terus, tapi lihat apa yang salah ya. Lihat penyebabnya, akar masalahnya apa, temukan dulu, let go ya. Kita juga ada no, jadi mungkin ini juga mau bilang beberapa di antara kamu itu mencari pekerjaan atau berusaha di bidang yang sebenarnya kamu nggak suka ya, atau kamu itu menjalankan sesuatu itu sesuai dengan apa yang orang-orang udah lakukan dan nggak menambahkan ciri khas kamu sendiri ya, nggak menambahkan ciri khas kamu sendiri gitu ya. You are ready, ini artinya kamu sudah siap keluar dari zona nyaman dan mencoba sesuatu yang berbeda dari yang lain. Kayak seperti kalau buka restoran itu kamu harus punya signature dish atau menu yang menjadi ciri khas restoran kamu. Jadi menu yang misalnya ramennya paling enak gitu, beda dari yang lain atau gimana gitu ya. Nah, itu kamu udah siap, kamu sudah siap untuk menambahkan sesuatu yang berbeda, yang out of the box pada bisnis atau karier kamu. Atau kamu udah siap berganti karier kalau kamu sebenarnya selama ini mencari pekerjaan di bidang yang salah, mencari pekerjaan di bidang yang sebenarnya kamu gak suka. Kamu sudah siap untuk beralih karier, dan untuk menemukan karier yang cocok bagi kamu, ya ini kamu harus lakukan langkah-langkah yang tadi disebutkan dalam kartu tarot dan kartu oracle, yaitu kamu mencari tahu bagaimana pekerjaan apa yang membuat aku merasa segar, merasa jadi diriku sendiri, dan bagaimana menjalankan usaha tersebut dengan cara yang membuat yang paling cocok, paling pas untuk aku. Kalau digabungin semua berarti bisnis kamu akan berjalan dengan lebih mulus tanpa kamu perlu ngoyo-ngoyo atau susah-susah gitu ya. Jadi itu kira-kira rezeki atau keadaan keuangan kamu selama 6 bulan ke depan. Semoga bermanfaat ya. Dan kalau kalian ingin private reading, email dan nomor kontakku ada di bawah. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pilih kartu berikutnya. Halo buat Wandering Souls yang memilih PAL 2 atau yang memilih pajangan ini. Ini adalah general reading kalian tentang keadaan finansial kalian 6 bulan ke depan. 6 bulan itu sejak kalian menemukan video ini ya. Jadi memang ini aku recordnya tahun 2025 sebelum Imlek. Jadi sebelum mulainya tahun ular kayu ya. Jadi kalau misalnya kalian nontonnya pas deket-deket aku upload, mungkin bisa lebih resonate energinya. Tapi kalaupun kamu nemu video ini nanti kapan-kapan gitu ya, itu juga akan resonate buat kalian, karena aku intensinya adalah reading ini menjadi reading yang timeless ya. Oke, jadi kita akan lihat
finansial, keadaan finansial kamu atau peruntungan atau rezeki material kamu 6 bulan ke depan. Aku akan tarik satu kartu untuk setiap bulannya, jadi 6 kartu total. Oke, jadi untuk bulan pertama itu Four of Cups. Mungkin beberapa di antara kalian nih yang bulan pertama ini ada yang sedang usahanya sepi atau sedang menganggur mungkin ya. Atau kalian bekerja tapi kalian jenuh. Jenuh kayak seperti nggak ada hati lagi sama kerjaan kalian. Jadi itu bulan pertama. Kemudian untuk bulan kedua, ini kayaknya energinya mirip-mirip PAL 1 sih, cuman posisinya aja yang agak beda. Jadi Ace of Wands kalau di PAL 1 di sini posisinya, dan Page of Wands posisinya di sini. Jadi bulan kedua itu kalau kalian lagi jenuh ya, kalian akan tiba-tiba dapat ide atau seseorang akan menawarkan sesuatu pekerjaan yang lebih menarik, tapi mungkin kamu harus keluar kota atau keluar negeri, atau ini sesuatu tawaran yang di luar zona nyaman kamu. Jadi kamu akan excited dengan tawaran ini yang datang di bulan kedua, mulai dari kamu nonton video ini. Tapi ya ini membutuhkan kayak keberanian kamu, dan aku yakin kamu akan berani melangkah karena kayaknya kamu sudah kayak begah gitu ya. Ada pesan masuk lagi, mungkin kamu butuh liburan ya. Four of Cups. Ya kayaknya kamu udah jenuh sama kerjaan yang sama, atau jenuh sama orang-orang di tempat kerja kamu, atau jenuh sama lingkungan kamu titik ya. Dan mungkin ada yang ngajak kamu berlibur ya. Ini bisa berarti kesempatan baru yang kamu rasa baru, menantang gitu ya. Tawaran untuk belajar sesuatu yang baru atau menantang, atau ini kayak tawaran untuk traveling. Dan traveling ini bisa kayak membangkitkan energi kamu yang sudah redup ya. Kemudian kita ada Wheel of Fortune. Jadi ini Wheel of Fortune sepertinya kamu akan mengalami kayak semacam Wheel of Fortune tuh biasanya gini. Jadi kalau kamu lagi di bawah, kamu bisa ke atas. Kalau kamu lagi di atas, kamu ke bawah gitu ya. Terutama kalau Wheel of Fortune-nya terbalik. Tapi ini kayak sepertinya akan ada pergantian suasana gitu. Jadi tiba-tiba ada sesuatu yang memasuki hidup kamu yang membosankan, gelombang gitu ya. Dan gelombang ini kayak seperti mencerahkan kamu, kayak membuka peluang baru buat kamu gitu ya. Peluang, ya mungkin peluang finansial, tapi lebih ke kayak mungkin passion atau hobi atau sesuatu yang exciting yang mendadak bisa jadi potensi untuk menghasilkan uang gitu. Jadi mungkin kamu terinspirasi apa gitu, terinspirasi untuk jadi vlogger. Misalnya nih, kamu lagi bosan, diajak jalan-jalan temen, kamu ikut. Terus kamu ngevlog gitu, ngevlog atau posting video di sosial media, terus yang ngeliat ratusan ribu orang gitu, mungkin kayak gitu. Dan itu akan memberi kamu kayak uang. Pemasukan ini. Dan kamu akan menemukan kayak cinta baru gitu. Aku juga bingung, ini kayaknya ada hubungan sama relationship juga. Jadi mungkin kamu akan menemukan cinta baru di tempat kerja yang baru, atau bukan tempat kerja yang baru, di lingkungan yang baru ya. Aku mau clarify dulu beberapa kartu ini. Cups. Ya,
kayaknya kamu itu mungkin aku nggak tahu apa kamu tulang punggung keluarga gitu ya. Jadi kamu kayak sebenarnya kamu udah nggak suka kerja atau nggak suka lingkungan kerja di tempat kamu sekarang, tapi kamu bertahan karena kamu mau menjaga perasaan orang-orang di sekitarmu. Kamu nggak mau bikin orang-orang di sekitarmu cemas kalau kamu keluar atau cabut gitu ya. Tapi di bottom of the decknya Five of Cups, kamu tuh sebenarnya udah pengen cabut aja gitu ya, udah pengen keluar dari situasi apapun. Kayak lebih baik aku sendirian, lebih baik aku keluar dulu dari situasi ini dan mikirin selanjutnya mau gimana. Karena di sini kamu stuck ya, lebih ke hatinya yang stuck. Jadi kamu tuh mungkin setiap hari kalau kerja tuh juga nggak semangat sama sekali. Mungkin kalau lingkungan kerja kamu toksik ya, dan kamu kayak ada panggilan untuk sesuatu yang berbeda gitu ya. Please clarify the Wheel of Fortune. No, the Devil. Oops. Mau lihat the Devilnya? Oh, reverse. Page of Cups. Page of Cups juga hadir di pile 1 di posisi ini ya. Jadi ini energi general ya memang ya. Makanya belakangan ini aku kalau bikin pilih kartu paling optionnya 2 gitu, karena kayaknya semakin lama pilih kartu itu energinya saling ada persamaan, banyak persamaan. Jadi kayak energi semua orang tuh hampir-hampir mirip gitu ya. Mungkin kita lagi ada masa kebangkitan spiritual atau apa, aku nggak tahu. Anyway, Wheel of Fortune ini clarifiernya Page of Cups sama Devil reverse, Devil terbalik. Devil ini kayak aku ngelihatnya ini sesuatu yang mencuri kemurnian jiwa kamu. Ini kan bayi itu kan jiwanya murni, dia sukanya apa, dia nggak ada filter gitu. Kalau dia nggak suka dia nangis, kalau dia seneng dia ketawa, iya kan? Tapi semakin kita jadi dewasa kan, kita nahan apa yang kita nggak suka, apa yang bikin kita sengsara, kita nahan karena apa? Karena duit ya, karena kamu takut dicela, karena ego, karena kamu takut kehilangan status ya, semua hal yang duniawi. Tapi ini terbalik, berarti kamu kayak seperti ini Three of Wands sama Ace of Wands ini seperti kayak ide atau ajakan yang tiba-tiba bikin kamu sadar, oh selama ini aku nggak hidup, selama ini aku hidup buat orang lain. Dan sejak liburan ini atau peluang ini atau apapun itu, kamu jadi tiba-tiba recharge kan energinya, kamu jeda sejenak dari rutinitas yang bikin kamu jenuh, bikin kamu mati rasa gitu ya. Kamu jeda sejenak, terus kamu tiba-tiba malah kayak dapat pencerahan, hidupku itu kayaknya aku sia-siakan banget untuk ini ya. Terus kamu mungkin dapat ide-ide baru pas liburan yang menurut kamu bisa untuk menghasilkan uang gitu. Jadi kamu kayak sadar kalau kamu selama ini nggak hidup, kamu selama ini dalam survival mode ya, kamu selama ini dalam survival mode dan kamu butuh liburan ini untuk rest, recharge, dan meninjau ulang hidup kamu. Dan akhirnya kamu keluar dari, memutuskan untuk breaking the cycle, memutuskan untuk keluar dari situasi yang toksik, yang kamu bertahan di sana karena kamu takut nggak dapet yang lebih baik gitu ya. Knight of Cups, kamu akhirnya punya keberanian untuk mengejar sesuatu yang lebih kamu cintai, yang motivasinya bukan cuma uang, tapi bisa jadi uang. Six of Pentacles, please clarify. I'm speechless. Jadi ini kamu lagi jenuh ya, kamu merasa jadi kayak juru selamat semua orang, kamu jadi tulang punggung keluarga, tapi kamu gak memperhatikan kebahagiaan kamu sendiri. Kamu butuh tantangan, butuh sesuatu yang baru, butuh lingkungan baru.
dan itu akan datang, ditawarkan kepada kamu. Nah, tinggal kamu mau ambil apa enggak. Kalau kamu ambil, kamu akan sadar bagaimana kamu bisa keluar dari keadaan ini, survival mode, dan mengejar impian kamu. Dan kalau kamu mulai mengejar impian kamu, mulainya dari kecil-kecil dulu mungkin. Kamu mungkin mulai bisnis sampingan lah, katakan. Mungkin kamu nggak memutuskan langsung menekunin yang kamu suka terus kamu cabut dari kerjaan kamu, mungkin nggak. Tapi selama kamu mungkin kerja digaji, kamu ini, entah kamu memutuskan untuk lebih menikmati hidup, jadi nggak kerja terus, secukupnya aja kerja supaya kamu ada saving gitu ya, hidup cukup nyaman, tapi jangan lupa menikmati hidupnya. Dan kalau ada waktu senggang, waktu luang, kalau gaji kamu cukup lumayan misalnya, kalau kamu ada waktu senggang atau luang, kerjakan sesuatu yang menjadi hobi kamu, dan gunakan itu sebagai sarana untuk menghasilkan penghasilan tambahan yang kamu mungkin nanti pelan-pelan bisa transisi ke sana gitu ya. Jadi kamu ini kayak dapat ide baru, kesempatan baru, peluang baru, kamu dapat break gitu ya, break. Dan setelah break sebentar itu kamu kamu kayak seperti melek gitu, sadar kalau kamu selama ini cuman hidup tuh untuk kerja, hidup untuk uang, tapi uangnya kamu nggak nikmati gitu ya. Jadi uang itu bisa untuk beli waktu, dan waktu itu kamu gunakan untuk hobi kamu, untuk sesuatu yang kamu senengin ya, supaya kamu lebih bahagia. Ya, Knight of Pentacles, ada sesuatu yang bisa kamu jadikan bisnis ini, sesuatu yang baru. Dan karena ini Knight of Pentacles bukan Page, berarti kamu tuh sebenarnya sudah ada kemampuannya gitu. Jadi mungkin kamu suka jahit, kamu suka cross setting, kamu suka bikin kue, tapi kamu nggak ada waktu. Nah, kamu pakai uang itu buat beli waktu, dan kamu kerjakan apa yang kamu suka, dan kamu coba tawar-tawarin ke orang, itu nanti tiba-tiba jalan sendiri aja, mulut ke mulut gitu ya. Ya, Four of Swords. Jadi ini kamu setelah kamu renungkan ya, sesuatu yang kamu suka dari kecil. Jadi kayak kamu mau ngejar impian masa kecil kamu. Kalau kamu nggak ada niat buat ganti karier, berarti ini kamu cuman kurang main, kurang liburan, kurang melakukan sesuatu yang menantang, sesuatu yang mungkin kamu hidup tuh biasa rutin begitu aja, kerja pulang, nggak ada waktu buat having fun, nggak ada waktu buat menikmati hidup. Jadi kamu akhirnya mungkin dengan adanya ini invitation ini, jalan-jalan atau apa, kamu jadi kayak, oh iya ya, aku kan sebenarnya cukup, kenapa aku susah-susah setiap hari ngejar cari duit, ngejar posisi. Nah, kapan aku mau menikmati hidup gitu. Jadi kamu keluar dari survival mode gitu. Jadi bisa dua macam ya, dua jawaban. Clarify Ace of Cups. Nggak ada yang lompat. Kayaknya kamu mau ada kebangkitan spiritual, maksudnya gini. Kamu tiba-tiba sadar ada sisi diri kamu yang karena ditelan rutinitas pekerjaan itu jadi kayak tenggelam atau mati. Entah itu sesuatu yang kamu sukai, atau ya itu tadi kayak seni menikmati hidup gitu, atau kamu itu jadi jarang keluar, jarang pergi sama teman-teman, dan kamu jadi tiba-tiba kehilangan koneksi yang berharga. Jadi kamu kayak teman-teman kamu hilang satu persatu karena kamu sibuk terus. Dan akhirnya kamu sadar kalau, oh, aku selama ini terlalu mementingkan uang, tapi nggak pernah happy-happy sama teman, ketawa ke TV gitu ya. Dan kalau kamu ini misalnya nih, kamu tiba-tiba dapat ide buat bikin bisnis sendiri yang lebih kamu suka, atau menekuni bidang karier yang lain yang lebih kamu suka atau cintai, aku lupa tadi mau ngomong apa gitu ya. Ini kayaknya bisa jadi ini sesuatu yang ada yang lebih dalam dari itu. Jadi menikmati hidup ini, break ini, atau
atau sesuatu yang baru ini yang bisa dijadikan uang itu menghidupkan sisi dirimu yang udah lama mati gitu ya. Dan kamu mungkin kaget karena kamu nggak tahu, mungkin nggak menyangka kalau kamu suka ini atau suka bakat ini, atau kamu bisa menghasilkan duit dari ini gitu. Jadi kamu nggak menyangka sama sekali. Itu kayak seperti kamu diingatkan kembali ke masa kecil kamu pas kamu tuh masih nggak ada beban, masih seneng-seneng. Mungkin kamu suka menggambar, melukis, menulis. Tiba-tiba aja mungkin kamu tiba-tiba dapat ide novel, nulis novel. Terus kamu mulai dari coret-coret dulu, atau kamu mulai dari kayak bikin cerita-cerita di Wattpad gitu ya. Terus mungkin ada orang yang bersedia bayar, tulisin aku cerita ini dong gitu, tulisin fanfiction. Terus kamu dapat duit. Terus kamu jadi kayak mikir, oh iya ya, aku ternyata kalau aku menulis tuh aku kayak lupa waktu. Jadi kamu mengorek impian masa lalu yang udah lama terlupakan gitu. Impian yang udah lama terlupakan. Dan mungkin ini juga jadi misi jiwa kamu ya, misi jiwa kamu yang sesungguhnya. Terus kalau ini tentang relationship, misalnya kamu itu karena terlalu sibuk sama duit, kamu neglect your relationship, teman-teman kamu pergi semua, kamu gak ada koneksi yang bermakna. The Moon ini bisa kayak apa ya, aku lupa lagi. Ini kartu ini kayak nyihir aku mau setiap mau ngomong apa aku lupa lagi. Kayak seperti membangkitkan sesuatu di alam bawah sadar kamu yang selama ini kamu gak abaikan atau gak perhatikan. Kayak seperti mungkin orang yang sangat mementingkan karirnya dan merasa dia gak butuh siapapun. Tiba-tiba dia sadar, oh selama ini itu aku karena takut menjalin hubungan, mungkin takut membuka diri sama temen, takut menjalin hubungan yang bermakna, makanya aku pakai kerja, sibuk, karir sebagai alasan. Jadi ada sesuatu trauma yang bukan trauma tapi kayak seperti ingatan masa lalu yang kamu kayak kubur dalam-dalam itu tiba-tiba bangkit lagi ke permukaan. Potensi bakat terpendam atau keinginan terpendam yang kamu redam dengan alasan aku sibuk, aku mau ngumpulin duit, cari duit, aku mau mandiri. Tapi dalam hati kamu sebenarnya mimpiku adalah aku pengen cari soulmate-ku, aku pengen jalan-jalan, pengen liburan, pengen karier yang berbeda, pengen karier yang benar-benar aku gitu. Jadi yang kamu berusaha redam, kamu berusaha denial untuk muncul ke permukaan. Tapi justru karena itu kamu jadi lebih tahu, lebih kenal diri sendiri dan lebih sayang diri sendiri. Dan kamu jadi lebih kenal sama inner child kamu. Inner child kamu yang suaranya selama ini kamu redam. Karena apa? Karena demi uang dan status. Inner child kamu mau seneng-seneng, inner child kamu mau menjalin hubungan pertemanan atau hubungan cinta yang deep soul level connection gitu ya. Tapi kamu kesampingkan kebutuhan dia. Atau inner child kamu pengen berkarya, pengen melahirkan sesuatu yang kreatif, tapi kamu bungkam. Nah ini akan muncul ke permukaan ya. Dan akan bikin kamu takut juga mungkin. Jadi kamu setelah sadar, oh rupanya aku kurang hidup, aku kurang memperhatikan relationship, aku mengubur mimpi masa kecilku. Dan kamu tuh mau sekarang mau menjalani itu lagi, mau buka hati lagi, mau menuruti keinginan masa kecilmu tuh kamu udah takut sekarang. Karena kamu sudah jadi orang yang berbeda, kamu sudah jadi orang yang takut melepaskan status, karier, uang. Tapi kalau kamu redam ini, kamu akan balik lagi ke titik nol gitu ya. Dan kamu akan siklusnya akan berulang. Jadi kamu akan bosen lagi. More of the same gitu. Ya. Jadi dengarkan suara hati kamu yang selama ini kamu redam. Clarify, Four of Wands. Clarify, Four of Wands. Jadi
uh, apa yang selama ini diredam akhirnya bisa keluar, bisa lepas. Kayak seperti anjing sama serigala yang lolong. Anjing itu kan binatang domestik ya, jadi dia ngikutin orang maunya apa. Tapi kalau wolf, serigala, dia bebas, dia bebas. Jadi sebenarnya mungkin kamu serigala tapi kamu jadi anjing. Dan sekarang inner wolf atau serigala dalam diri kamu tuh melolong, aku nih serigala loh, aku pengen jadi serigala lagi gitu. Suara yang selama ini dibungkam keluar, lepas. Nah, kalau kamu lagi nganggur sekarang situasinya, pas kamu nemu video ini, nanti ada orang yang ngajak kamu melakukan sesuatu yang baru, liburan atau apa, dan terus kamu tiba-tiba kayak tahu, kayak tiba-tiba mata kamu terbuka. Oh, rupanya aku nggak dapat kerja karena selama ini aku nggak suka kerjaan itu, dan selama ini aku sebenarnya nggak happy di kerjaan itu, aku cuma mau uangnya. Dan kemudian setelah kamu setelah kamu notice pola itu, terus kamu bebaskan diri dan kamu mau berkreasi dengan cara yang bikin kamu happy, ini semua sakit hati, ketakutan, kesedihan ya karena nggak bisa melakukan sesuatu yang kamu pengen, itu akhirnya dilepas, bebas. Four of Wands, Eight of Swords sama Five of Wands. Ten of Swords, The Hermit. Ini kayak seperti pada bulan ke-6 kamu harus memutuskan mau ngikutin kata hati kamu atau enggak. Kalau kamu mau ngikutin kata hati kamu di bulan ke-6, kamu akan kayak ada rasa pengen celebrate gitu. Kayak ada rasa pengen gembira karena aku udah lepas dari lingkaran setan. Tapi ya di sini dibilangnya kamu masih takut, masih ragu. Atau ini bisa jadi keluar dari ketakutan kamu dan berani confront ini. Jadi bagian diri kamu yang udah jinak kayak anjing, pengen jadi wolf lagi, pengen jadi serigala lagi, itu kamu harus kayak ada pergumulannya gitu ya, ada pergumulannya. Nggak bisa instan langsung mulus transisinya. Sebelum kamu merengkuh jati dirimu yang sesungguhnya ya, kamu harus melalui ini dulu. Sorry, aku tadi ganti lampu. Tapi coba aku mau klarifikasi lagi. Ini Four of Wands, apanya yang di-celebrate? Apa yang di-celebrate? Four of Wands, apa yang di-celebrate? Ten of Swords, tapi kebalik kali ini. Kamu lepaskan semua beban pikiran itu. Semua Jadi gini, kalau kamu mau keluar dari zona nyaman dan mengejar tujuan kamu yang sesungguhnya, yang sesuai sama hati kamu, sesuai dengan misi jiwa kamu ya. Ini kenapa jadi bahas misi jiwa ya, padahal niatnya keuangan. Kalau kamu akhirnya melepaskan semua ketakutan yang menghambat kamu untuk mengejar misi jiwa kamu, di bulan ke-6 tuh kamu akan kayak, mungkin belum kelihatan hasilnya langsung ya, meskipun mungkin ada sedikit kayak respon dari kamu menjalani apa yang kamu mau, terus orang-orang memberi respon positif atau memberi kayak penghargaan berupa uang gitu ya, mungkin itu kamu bisa rayakan. Tapi kalau misalnya nggak ada juga, ini kayak seperti milestone dalam hidup kamu, peristiwa penting dalam hidup kamu, dimana kamu menemukan akhirnya karier yang benar-benar tepat buat kamu, atau gaya hidup yang benar-benar tepat buat kamu. Atau kalau ini tentang, ya ini jadinya melenceng jauh ya, kalau ini tentang kamu selama ini cari duit, tapi kamu hidupnya merasa makin lama sinar hidupmu makin redup, ini kamu kemudian sadar kalau kamu butuh relationship, dan mungkin kamu akan dengan Ace of Cups ini, kamu ketemu seseorang yang membuat kamu kayak seperti berdebar-debar, merasakan hal yang kamu gak pernah rasain sebelumnya, dan ini bisa jadi soulmate kamu ya. Jadi ada dua kemungkinan, dan kamu akan kayak melepaskan beban atau ketakutan kamu dan kayak berlari menyambut misi jiwa kamu, atau berlari menyambut soulmate atau hubungan apapun ini yang selama ini kamu hindari lewat dengan alasan cari duit gitu ya.
Ya, Eight of Cups. Aku tadi bertanya-tanya kenapa kartu ini nggak keluar di sini. Jadi kamu udah jenuh dengan sesuatu, ya. Dan aku lihat ini cewek ini pakai kayak baju kantor ya. Ada jasnya, ada roknya. Jadi ya gitu. Kamu meninggalkan entah karier atau jalan hidup atau gaya hidup yang udah nggak selaras sama keinginan jiwa kamu yang terdalam. Ya, kamu jadi Queen of Wands. Ini cewek yang sama. Udah cukup aku kerja buat orang lain atau ngikutin orang lain. Aku pengen jadi ratu di kerajaanku sendiri. Aku pengen bikin bisnis yang aku suka banget. Masih ada ketakutannya. Jadi mungkin awalnya itu kamu mungkin kayak multitasking dulu, jalanin 2 kerjaan, terus setelah kamu merasa oke, aku udah siap lepasin, lepas. Dan itu akan menjadi momen yang membahagiakan, bukan momen yang menyedihkan. Tapi aku pengen tahu kondisi keuangan kalian ya. Mungkin aku akan ganti judul pilih kartunya menjadi rezeki atau peruntungan ya. Karena ini rezekinya bukan dalam bentuk materi, tapi kayak hidup yang baru gitu. Oke, bagaimana financial PAL 2 6 bulan dari sejak mereka nonton video ini? Financial PAL nomor 2 sejak mereka nonton video ini 6 bulan berikutnya. Astaga, ini kartu ini nongol di PAL 1, kartu yang sama persis. Show the world the real you. Kayaknya kamu selama ini tuh ada mimpi yang pengen kamu jalanin ya, tapi kamu tahan-tahan karena kamu takut dari keluar dari zona nyaman. Kamu takut sama mimpi masa kecilmu, karena mimpi ke masa kecilmu tuh kayaknya rasanya muluk dan halu banget gitu, dan kamu nggak mau keluar dari zona nyaman untuk jadi serigala gitu. Tapi ini disuruhnya kayak, apalagi ini full moon in Aquarius, jadi keunikan kamu yang bikin kamu berbeda, yang bikin kamu benar-benar ngerasa hidup baru gitu ya. Kamu yang otentik, kamu yang menginginkan koneksi atau hubungan yang dalam gitu, yang pengen bertemu orang-orang yang selaras sama jiwa kamu itu kayak dalam 6 bulan sejak kamu nonton video ini, itu kamu akan menyadari itu, kayak kamu kayak tersadar, kayak bangun dari tidur gitu, bangun dari tidur dan mulai sadar kalau kamu selama ini gak hidup sesuai dengan jiwa sejati kamu gitu. Ada pesan finansial 6 bulan ke depan sejak PAL 2 nonton video ini. Ada bagaimana dengan finansial. Time for healing. Kamu butuh libur. Kamu sebenarnya nggak kekurangan. Jadi sebenarnya yang kamu perlu tuh cuman kayak ya apa, kehidupanku tuh cukup gitu, cukup. Tapi dalam kehidupan yang cukup itu aku bahagia. Aku bisa punya waktu untuk hobiku, aku bisa punya waktu untuk cari teman baru gitu loh. Aku bisa punya waktu untuk istirahat, untuk me time. Communication is key. Ya, kayaknya ini malah melenceng ke soal hubungan ya. The energy is gaining momentum. Ya, kamu udah kayak muak tentang sesuatu gitu loh. Ya, kamu kayak udah mau melepaskan sesuatu. Coba ini communication is key ini apa ya? Apa ini communication is key? Oh, Two of Pentacles tadi hampir loncat. Ini hampir loncat. Berarti kayak kompromi sama tempat kerja kamu. Mungkin kamu pengen work from home atau work part time supaya kamu bisa ada work life balance yang lebih sehat. Three of Swords. Ini kayaknya komunikasi dengan diri kamu sendiri juga. Kayak
kamu tuh harus menerima kenyataan bahwa kalau kamu terus di kerjaan yang sekarang atau terus menjalani lifestyle yang sekarang yang menjemukan ini, kamu nggak akan bisa menikmati hidup dengan secara penuh dan maksimal. Jadi meskipun mungkin kamu berat gitu ya, kamu harus memutuskan tinggalkan kehidupan yang lama. Sulit, awalnya susah, tapi nanti kamu akan merasa kayak ada banyak beban terlepas dari bahu kamu. Pertamanya kamu mungkin takut banget, tapi setelah itu kamu lega. Justice, bottom of the deck. Apa hubungan ini communication is key dengan financial? Ya, ini dialog sama diri kamu sendiri. Lihat, the Empress and the Fool. The Empress tuh gak kekurangan. Ya, ini bisa anjing, bisa serigala yang tadi ya. Jadi kamu keluarkan sisi liar kamu yang udah lama sekali terkubur ya. Ini lebih ke pencarian jati diri, pencarian kayak seperti mencari hidup yang penuh kemakmuran, kebahagiaan. Kemakmuran dalam arti bukan uang saja, tapi juga punya banyak waktu untuk menciptakan kayak kerajaan kamu sendiri gitu. Sesuatu yang sesuatu yang kamu very passionate about gitu ya. Eight of Cups keluar lagi bottom of the deck. Coba aku lihat ini communication is key ini apa ya. Aku nggak akan bacain atau terjemahin semua ya. Ya, ini kayak berdialog sama seseorang, berdialog tentang hal-hal yang kamu sulit, kayak kamu hindarin terus gitu. Ya, ini lebih ke dialog sama diri kamu sendiri sih. Kamu mau hidup seperti apa ke depannya gitu. Financial pile 2, rezeki, peruntungan pile 2, 6 bulan sejak nonton video ini. Romance. Oke, romance ini nggak selalu berarti hubungan cinta. Ini bisa juga kamu akhirnya menemukan jati dirimu kembali ya. Menemukan kamu tuh seharusnya di dunia ini jadi apa. Jadi ini mau bilang jangan khawatir soal finance, khawatirkan soal kewarasan kamu ya. Karena kalau kamu terus denial tentang diri kamu yang sebenarnya tuh siapa, dan kayak menyerah pada kapitalisme, kamu akan ya gitu, takutnya nanti itu akan berpengaruh pada kesehatan jiwa kamu. There is something better. Dari something better ini bisa jadi ada pekerjaan atau karier lain yang lebih sesuai buat kamu, atau kayak lifestyle yang berbeda. Cara kamu memandang uang berbeda gitu ya. Lebih sehat, gak bergantung sama uang, tapi menggunakan uang sebagai alat untuk beli waktu dan untuk sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan kamu yang sejati gitu ya. Jadi uangnya bukan buat ditimbun. Don't stop. Kalau ada yang mau kamu lakukan, kalau kamu butuh liburan atau butuh jeda sejenak, atau mungkin bahkan kamu perlu resign atau perlu ganti jadi part timer supaya kamu kayak bisa tahu apa sih yang salah dengan aku, kenapa aku nggak happy, ini lakukan lah ya, lakukan. Listen to your intuition, reconsider, let go, compromise. Jadi kamu bisa kompromi kok.
dengan bos kamu atau gimana ya, keuangan. Satu kartu lagi mungkin. Improving health, ini yang penting, improving health. Jadi kamu tanya finansial tapi improving health ya. Kalau kamu improving health ya, semua kualitas hidupmu nanti naik sendiri. Ada sukses di depan mata kalau kamu mementingkan diri kamu sendiri dulu sama apa yang jiwa kamu mau, menyelaraskan keinginan kamu sama semesta. Di the next few months, jadi beberapa bulan dari sekarang, dalam 6 bulan ini kamu akan kayak menemukan pencerahan tentang hidup kamu, tentang karir kamu, tentang keuangan, bagaimana kamu bagaimana cara yang benar untuk kayak memanfaatkan semua itu atau mengolah semua itu gitu ya. Aku kasih bonus kartu oracle. Jadi pas satu nggak ada bonus, jangan bilang-bilang ya. Nasihat terakhir dari universe, dari semesta. Nasihat terakhir dari universe atau semesta buat kamu tentang financial, rezeki, peruntungan 6 bulan ke depan. Kita lihat yang ini dulu. Reveal. May openness lead you to connection. Ya, jadi belajar terbuka sama hidup, terbuka sama hubungan soul yang mendalam gitu ya. Jangan pakai karier atau uang, mengejar uang sebagai alasan buat kamu untuk tidak membuka hati sama hubungan dengan orang lain yang mungkin bisa jadi hubungan yang bisa membuat jiwamu itu penuh gitu, bahagia gitu ya. Terbuka sama kemungkinan baru juga, terbuka sama peluang baru. May you honor all that you receive. Jadi ini maksudnya ya itu, merasa bersyukur sama apa yang sudah kamu punya dan kayak nggak menginginkan lebih dan mengejar materi semata sampai kamu mengorbankan inner child sama jiwa kamu. Coba aku lihat ada pesan apa lagi buat materi. Love, may you dive deep into your passion. Ya, kamu itu ada lautan dalam nih. Kamu itu ada potensi, ada kecintaan terhadap sesuatu yang bisa jadi profesi kamu ya, yang bisa jadi profesi baru kamu, dan yang bikin kamu nanti merasa kayak seolah-olah tuh aku nggak kerja karena aku sangat menikmati apa yang kulakukan gitu. Jadi ada potensi untuk kamu harus lihat ke dalam dan melihat kayak apa yang kamu senengin, cita-cita kamu dulu masa kecil pengen jadi apa. Gak usah harus sama persis kayak kamu kecil mau jadi dokter, tapi intinya kamu mau nolong orang. Kamu bisa jadi aku nggak tahu, kamu bisa nolong orang lewat tulisan, lewat podcast, lewat jadi tarot reader atau apa. Pokoknya yang kamu enjoy lakukan gitu, dan kamu harus kayak menyelami passion atau kayak kerinduan jiwa kamu dengan sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh menanggapi, sungguh-sungguh menyelami gitu ya. Bottom of the decknya imagine, may you look beyond what can be seen. Jadi meskipun ini kelihatannya kayak apa sih, nggak mungkin duitnya belum kelihatan gitu ya kalau bicara dari segi finansial, tapi kalau kamu bahagia, kalau kamu bukan mengejar, tapi kalau kamu mengutamakan kebahagiaan jiwa kamu sendiri, yang lain-lain tuh akan menyusul, melebihi yang bisa kamu bayangkan, termasuk uang. Oke? Jadi itu readingan buat kamu mengenai peruntungan dan rezeki, agak melenceng tapi ya ini pesan dari semesta. Jadi pesan dari semesta memang suka nggak diduga-duga ya. Kalau kalian merasa ini resonate, like, subscribe, dan kalau kamu pengen reading personal, silahkan hubungi email atau nomor kontakku di bawah ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.